Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anah Nurhasanah, calon guru penggerak angkatan 10 dari TKIT Global Insani Kota Bekasi. Hari ini saya ditemani oleh Miss Dini dari TKB 3. Assalamualaikum Miss Dini. Waalaikumsalam Miss Ana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Wah, tetap semangat ya Miss Dini hari ini ya. Baik, Miss Dini, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Miss. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Miss Dini lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi. Lalu adapun tujuan dari supervisi tersebut adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Miss Dini lakukan nanti. Dan juga sebagai persiapan awal untuk Miss Dini dalam melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Miss Dini yang ingin saya sampaikan kepada Miss Dini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa ya? Oke, baik Miss Ana, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu, kebetulan untuk pembelajarannya nanti itu adalah proses percobaan, proses melihat, anak-anak melihat bagaimana benda itu bisa terapung dan tenggelam gitu. Jadi kita melihat reaksi dari benda-benda yang bisa tenggelam dan bisa terapung. Lalu yang kedua, melalui percobaan secara langsung ini diharapkan siswa dapat mengetahui benda-benda yang tenggelam dan mengapung tuh benda-bendanya apa saja, seperti itu. Oke, nah jadi tujuan pembelajarannya ini bagaimana murid dapat mengetahui ya Miss, benda apa saja sih nih, benda yang dapat tenggelam dan benda yang dapat mengapung. Dan juga kita melihat nih reaksinya seperti apa. Oke, baik. Lalu nih Miss Dini, area pengembangan yang ingin dicapai juga seperti apa? Oke, baik. Untuk area pengembangan sendiri, di sini ada dua aspek ya Miss ya. Ada aspek kognitif, yaitu dapat memahami benda yang tenggelam. Jadi nanti mereka pasti ada pertanyaan nih dari anak-anak kayak, kenapa Miss kok ini bisa tenggelam? Kenapa benda ini bisa terapung gitu? Jadi aspek kognitifnya. Lalu yang kedua, setelah anak-anak mengamati proses percobaan itu, anak-anak akan diberikan sebuah LK yang nantinya akan mereka buat lingkari benda yang terapung dan yang tenggelam gitu. Nah, itu melatih aspek motorik halus karena di situ ada melingkari nama-nama benda yang terapung dan tenggelam, seperti itu. Oke, berarti ada dua aspek ya Miss di area pengembangan yang ingin Miss Dini capai ini. Yang pertama ada kognitif dan yang kedua ada motorik halus. Oke, baik. Lalu bagaimana nih rencana pembelajaran yang akan Miss Dini lakukan? Mulai dari strateginya, entah itu baik itu dari metode pembelajaran, model pembelajaran, ataupun media pembelajaran yang digunakan. Oke, baik. Kalau untuk strateginya, percobaan ini dilakukan di pagi hari sebelum proses pembelajaran membuat LK, dan itu akan disediakan media yang terpenuhi, kayak misalnya ada wadah, terus nanti wadah itu diisi air, lalu ada benda-benda yang sekiranya bisa tenggelam, bisa terapung, contohnya seperti peniti, bola, batu, terus kayak sedotan, uang koin, kunci, kayak gitu. Nah, nanti di situ setelah ada wadah, ada meja yang untuk teman-teman melihat gitu proses si percobaan itu berlangsung. Terus untuk media satu lagi itu ada pensil, karena kan nanti ada melingkari LK itu sih Miss. Oke, wah sepertinya seru sekali ya Miss Dini ya dari percobaan yang akan dilakukan nanti. Saya jadi tidak sabar nih ingin langsung melihat proses pembelajaran yang akan Miss Dini lakukan. Jadi kapan nih Miss Dini akan melakukan pembelajaran ini di kelas? Sesuai dengan jadwal ya Miss ya, dan sudah dibuat jadwalnya itu di hari Kamis. Oke, di hari Kamis. Di hari Kamis. Jam berapa tuh Miss Dini? Biasanya kita lakukan proses pembelajaran mulai efektif ya jam 10. Jam 10. Baik.
Jadi nanti Miss Dini hari Kamis jam 10 ya, sesuai Miss Dini sampaikan tadi, saya akan melakukan supervisi di kelasnya Miss Dini. Saya akan melihat dan amati hal-hal apa saja nih yang terjadi di dalam kelas gitu. Oke. Nah, setelah Miss Dini melakukan pembelajaran nanti, akan ada lagi nih percakapan pasca observasi. Miss Dini tidak sendiri, tapi nanti akan ditemani oleh pengajar praktik, gitu ya Miss. Oke, baik Miss, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa nih yang Miss Dini dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah ya Miss dikasih kesempatan seperti ini gitu, jadi bikin aku sendiri jadi siap untuk menghadapi nanti pembelajaran di hari Kamis, lalu jadi percaya diri juga, sama nggak sabar pengen ngelihat reaksinya mereka, karena jujur kalau untuk percobaan sendiri di grade TKB itu sangat menarik karena benar-benar mereka melihat langsung pengamatannya, prosesnya dari mulai proses menuangkan air sampai nanti prosesnya anak-anak mencelupkan, maksudnya taruh barang-barangnya itu, jadi dia bisa melihat reaksinya apakah itu tenggelam, apa terapung kayak gitu. Oke, baik-baik ya, saya dengernya aja nih udah menarik sekali ya. Aduh, bagaimana nanti proses pembelajarannya langsung ya. Oke. Baik Miss Dini, terima kasih banyak ya atas waktunya. Kita sudah selesai di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan supervisi. Oke, saya akan melihat langsung nih bagaimana reaksi teman-teman dalam proses pembelajaran nanti ya. Oke, terima kasih banyak Miss Sama-sama Miss Ana, terima kasih juga kesempatannya. Oke, sama-sama. Demikianlah percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan supervisi dan percakapan pasca observasi. Mana dia siapmu? Mana dia rapimu? Di mana? Miss ucap salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semangat sekali hari ini, teman-teman. Miss punya sesuatu nih untuk teman-teman. Kenzi, boleh diambil Miss dulu sebentar? Ya, hari ini kegiatan teman-teman ada yang tahu nggak? Eksperimen apa? Wah, sudah ada yang tahu, boleh. Nah, kalau gitu supaya lebih enak teman-teman melihatnya, duduknya yang rapi. Miss akan panggil untuk duduk di karpet. Miss mau lihat dulu, Miss mau lihat. Oke, Miss akan duduknya rapi ya. Siapa ya? Kalau Miss panggilnya satu ya, satu aja deh. Noah, sini Noah. Sini. Ya, di sini duduk. Selanjutnya ada Kenzi sebelah sini. Boleh ditutup dulu kursinya, Nak, biar nggak ganggu temennya. Oke, di sebelah. Oke, dilanjut lagi dengan Cila. Ditutup kursinya dulu, Cila. Lupa. Duduk sini aja, Noah, sayang. Nah, sekali hadapnya ke depan. Rapimu. Mas belum lihat duduk rapinya. Coba disitu duduk rapinya kayak mana ya. Jadi belum rapi. Sedang apa, Selin? Kenapa? Oh, sudah? Sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Satu jari kanan, satu jari kiri. Tugasmu jadi dua, jadilah jembatan. Baca doa. Nah, yuk teman-teman, sudah siap belajarnya hari ini? Miss punya sesuatu nih. Miss kasih tahu dulu ya. Berisi apa teman-teman? Air. Nih ada wadah berisi air. Lalu di sini Miss punya benda. Ada banyak benda. Ada apa ini? Sedotan. Terus Miss punya apa lagi? Sendok. Lalu Miss punya apa nih? Kunci.
dan terakhir Miss punya uang koin, betul. Lalu nih teman-teman lihat yang warnanya hijau, daun. Lalu yang warna putih ini batu. Terus sama daun dari luar bisa dibawa tadi pagi. Terus origami, betul. Dan iya, yang digambar ini kita mau buktikan benda-benda ini tenggelam dan terapung. Terus yang terakhir Miss punya bola pingpong, betul. Nah, karena hari ini kita mau percobaan. Iya, betul sih Pak. Kita mau lihat benda-benda di sini mana yang tenggelam dan terapung. Coba nanti kita buktikan ya. Nih, Miss mau kasih tahu dulu. Miss mau coba dulu ya. Nih, misalnya di sini kan ada bola. Miss ambil bola sama ambil batu. Miss akan cemplungkan dia ke dalam air. Miss akan masukkan ke dalam air. Ya, kita buktikan ya. Pertama, Miss akan masukkan bola. Teman-teman hitung sama-sama. Dia tenggelam atau mengapung? Ya. Sekarang kita masukkan. Hitung sama-sama. Dia tenggelam atau mengapung? Nanti kita buktikan. Terus nanti kalau sudah, Miss akan jelaskan kenapa benda-benda itu bisa tenggelam dan mengapung. Teman-teman siap untuk buktikan benda-benda ini? Siap. Nanti iya, bisa diambil dulu. Enggak kan, nggak buat dipukul. Ini untuk dimasukkan ke dalam air. Jadi teknisnya seperti ini teman-teman. Nanti Miss akan panggil Mujahidah dulu. Lalu setelah itu Mujahid di kursi untuk tunggu ya. Bisa. Tapi Miss mau di kursi harus tidak maju-maju ke depan. Nanti teman-teman akan ada kesempatannya maju ke depan. Bisa? Bisa. Oke, sekarang yang mujahid boleh duduk dulu di kursi. Sila pegang sendok. Iya, sebentar sendok deh. Frey pegang sendok. Jadi pegang bola. Nah, kita mulai ya. Yang ini tunggu dulu ya. Yang ini tunggu ya. Yuk, kita mulai sama-sama. Satu. Dimasukkan sama-sama ke dalam air ya. Satu, dua, tiga. Yang tenggelam yang mana ya? Batu dan apa yang tenggelam? Sendok. Nah, sekarang Miss mau buktikan uang koin. Uang koin kita masukkan ke dalam air. Nah, tenggelam nggak? Enggak. Terus sama ini, tunggu. Miss masukkan apa sih? Miss masukkan. Kertasnya Miss. Ini sebentar. Apa Miss emas? Kita masukkan. Ada. Tunggu. Lihat benda apa? Coba sebentar Cila, biarkan. Benda apa yang tenggelam? Yang tenggelam benda apa? Coba sebutkan. Sendok, kunci, batu, dan uang koin. Dan yang terapung yang mana? Yang mengapung? Bola, kertas, daun, sama apa ini? Sedotan, betul. Oke, teman-teman sudah selesai. Siapa pegang koin? Anasya pegang daun. Nah, sama-sama hitungan ketiga, teman-teman masukkan ke dalam air. Oke, 1, 2, 3. Wah, apa yang tenggelam teman-teman? Sama koin. Sekarang, yuk masukkan lagi sama-sama. 1, 2, 3. Nah, kira-kira benda apa yang terapung? Yang mengapung? Daun, sama kertas origami dan bola pingpong. Yang tenggelam nambah lagi tuh teman-teman.
teman-teman ada apa ya? Batu sama kunci, sendok dan sama koin, uang koin. Coba dimasukkan. Dia tenggelam atau mengapung? Masukkan. Nah, dia mengapung, teman-teman. Oke, good. Terima kasih. Sini. Kenzi sebelah sini. Ya, Aska sebelah sana. Ada sebelah sini. Yang ini dulu ya. Jibril pegang sendok. Devan pegang koin. Hitungan ketiga, teman-teman masukkan ke dalam air. 1, 2, 3. Nah, lihat. Lihat apa yang tenggelam? Yang tenggelam apa? Betul. Sekarang coba Devan masukkan sendok, kunci. Jibril masukkan sedotan. Javier masukkan. Nah, kira-kira yang tenggelam apa, teman-teman? Batu. Batu, kertas tenggelam. Tidak, kertas mengapung. Lalu ada apa lagi? Apa? Koin, betul. Sama apa? Kunci. Sama yang buat makan? Sendok. Nah, yang mengapung, kalau yang mengapung apa? Sedotan. Terus apa nih? Daun. Terus apa nih yang dipegang sama Noah? Bola pingpong. Terus terakhir ini kertas. Yeay. Oke, good job teman-teman. Teman-teman, tadi sudah melakukan percobaan. Sudah. Tadi kira-kira teman-teman yang teman-teman lihat nih, benda apa aja yang terapung? Sendok sama Yang mengapung. Daun, kertas, origami. Terus benda yang tenggelam apa? SDOP. Miss tanya satu-satu. Ken, tadi yang tenggelam tuh apa ya bendanya? Kunci. Adan, yang tenggelam apa? Sendok. Xavier, yang tenggelam? Kunci, sendok, batu. Noah, yang tenggelam apa? Selain batu. Uang koin. Sekarang Miss mau tanya, Cila yang mengapung tadi apa ya benda yang mengapung? Bola. Nara yang mengapung tadi apa lagi selain bola? Selain bola yang mengapung? Daun. Geza. Apalagi? Kalea. Kertas origami, betul. Sedotan, betul. Teman-teman tahu tidak kenapa ada yang tenggelam dan ada yang mengapung? Soalnya ada yang paling berat dan paling yang kecil. Iya, betul, Keza, betul sekali. Jadi teman-teman, ada benda yang berat seperti nih. Noah, teman-teman pegang tadi ada benda yang berat dan ada benda yang enteng, ya ringan, dia nggak berat. Kenapa yang berat ini tenggelam? Karena dia berat. Nih, kita coba lagi ya. Tuh, jadi dia tenggelam. Kalau yang enteng, betul. Kalau yang enteng dia hanya mengapung. Ya, nih lihat. Bola pingpong enteng banget teman-teman. Teman-teman masukkan ke dalam air, dia tidak akan tenggelam. Terus mana lagi? Nih sendok. Sendok coba kita masukkan karena dia berat. Jadi itu gede kok. tenggelam. Pas buat teman-teman kerjakan, sebelum teman-teman kerjakan, nanti Miss kasih. Kita tulis apa dulu teman-teman? Nama dan kelas. B berapa ya? Iya, B3. Nah, teman-teman lihat di sini, lingkari tulisan yang sesuai dengan bendanya. Lihat, gambar yang pertama, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Batu. Tadi saat kita melakukan percobaan, batu itu tenggelam atau mengapung? Tenggelam atau mengapung? Tenggelam, betul. Kalau tenggelam, depannya huruf apa? Tenggelam.
Tenggelam. Nah, tenggelam depannya huruf apa? T. Siva, depannya huruf T kalau tenggelam. Kalea, ya. Depannya huruf T. Jadi, teman-teman di sini cari yang depannya huruf T yang mana? Yang mana yang T depannya? Apakah yang ini? Nih, kalau yang ini Miss tulis. Nah, mengapu. Yang ini mengapu. Yang ini tenggelam. Berarti yang dilingkari yang mana? Tenggelam yang depannya huruf T. Nih, depannya huruf apa? T. Tenggelam dilingkari. Yang kedua ada gambar apa teman-teman? Sedotan. Kalau sedotan nih yang tadi kita buktikan percobaannya, sedotan itu mengapung atau tenggelam? Mengapung. Depannya huruf apa? Mengapung. M, betul. M untuk mengapung, ya Siva. Kalea, tenggelam depannya huruf apa nih? T. Nanti kalian cari yang depannya huruf T. Kalau bendanya tenggelam. Kalau mengapung, kalian cari yang depannya huruf M. Betul, mengapung ya. Nah, berarti di sini mana yang dilingkari? Yang ini, yang tenggelam, yang mengapung? Ya, dilingkari mengapung. Lalu di sini ada gambar apa? Tidak rapi. Yuk, Fredaya, Zelin, Hieza, Anasya, Kenzi, Nara, Zaki, ada Siva di sini ya. Miss udah panggil Noah, ayo let's go. Noah. Sudah dapat semua? Ini apa? Yuk, coba. Yuk ditulis namanya dulu ya. Sudah. Aku udah selesai duluan. Oke, cepet banget. Guys, kan udah selesai. Aku udah selesai. Pensilnya taruh sayang kalau udah. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Seru nggak? Happy nggak? Tadi kegiatan kita apa ya? Percobaan benda yang tenggelam dan mengapung. Yang mengapung bendanya apa saja? Mengapung. Origami. Yang tenggelam bendanya apa saja? Koin, kunci, batu. Buru-buru aja sekalian. Batu sayang, iya betul. Nah nanti teman-teman boleh coba di rumah. Ada lagi loh ternyata benda yang tenggelam dan mengapung. Iya nanti boleh dicoba di rumah. Jagung menari, bisa gitu jagung menari. Oke, nah sekarang teman-teman coba kalau garpu tenggelam atau mengapung garpu? Tenggelam. Coba nanti di rumah coba ya. Di rumah teman-teman boleh coba garpu. Tanya ya, kira-kira garpunya tenggelam atau mengapung? Lalu teman-teman di rumah punya gelas plastik? Punya gelas plastik, Kenzi punya gelas plastik di rumah? Nah, kira-kira kalau gelas plastik itu tenggelam atau mengapung? Kenzi, gelas plastik tenggelam atau mengapung? Gelas plastik tenggelam atau mengapung? Mengapung? Coba, Miss coba mau teman-teman buktikan di rumah ya. Gelas itu tenggelam atau mengapung?
Kenapa? Coba, Miss mau coba teman-teman nanti di rumah ya. Besok Miss mau tanya teman-teman kira-kira sendok dan gelas itu mengapung atau tenggelam. Oke teman-teman. Sendok, gelas itu nggak punya. Bukan bola, Miss minta tolongnya gelas plastik. Dulu yuk, makan kedua tangannya. Angkat tangannya, kepalanya ditundukkan. Doain pertemuan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Ana Sama. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Hari ini saya ditemani oleh Miss Dini sebagai guru yang telah diobservasi dan juga ada Pak Trisna sebagai pengajar praktik dari guru penggerak. Sebelum saya melakukan percakapan pasca observasi bersama Miss Dini, ada yang ingin disampaikan oleh Pak Trisna. Silakan. Terima kasih sebelumnya Bu Ana, Bu Dini ya. Mohon izin sebelum kita melaksanakan percakapan pasca observasi ya. Nanti Bu Dini yang kemarin sudah melaksanakan observasi kelas dan Bu Ana, nanti saya izin sini memantau aja. Jadi silakan Bu Ana dan Bu Dini melakukan percakapan observasi, nggak usah karena dilihatin saya nggak usah grogi gitu ya. Nah, nanti saya sedikit mengingatkan ya Bu Ana, ini fokus dari percakapan pasca ini adalah pertama Bu Ana itu menyampaikan tujuan dari percakapan itu apa, terus juga hasil dari kemarin Bu Ana melaksanakan observasi atau supervisi akademik kepada Bu Dini itu seperti apa. Nanti Bu Ana setelah itu berbincang lah sama Bu Dini untuk melakukan atau merefleksikan umpan balik dari kegiatan observasi yang telah dilakukan. Itu. Jangan lupa juga dari hasil-hasil percakapan umpan balik itu dicatat oleh Bu Ana. Nanti hasilnya bisa di-upload di LMS. Seperti itu nanti setelah kegiatan pasca observasi atau percakapan pasca observasi ini kita atau saya mungkin sedikit melakukan masukan-masukan dari Bu Ana ya. Oke, silakan. Baik, Miss Dini, kita akan mulai ya percakapan pasca observasinya hari ini. Baik, Miss Dini, sebelum itu saya ingin menyampaikan tujuan dari percakapan pasca observasi ini, yaitu untuk merefleksikan apa saja yang telah terjadi dalam kelas proses pembelajaran kemarin yang sudah saya observasi. Nanti juga saya akan sampaikan nih beberapa catatan-catatan ya yang telah saya amati berkaitan dengan proses pembelajaran yang telah Miss Dini lakukan tadi. Setelah itu juga nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan untuk merefleksikan proses pembelajaran ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya Miss Dini ya. Miss Dini, ini catatan saya ya setelah saya melakukan observasi terkait dengan proses pembelajaran yang telah Miss Dini lakukan. Kemarin itu, seru sekali ya pembelajarannya karena melakukan eksperimen. Benda yang apa kemarin ya? Benda mengapung dan tenggelam. Benda yang mengapung dan tenggelam. Oke, catatan saya untuk Miss Dini untuk proses pembelajarannya yang pertama aspek yang dikembangkan mulai dari kegiatan pembuka, Miss Dini itu sudah melakukannya dengan sangat menyenangkan. Bagaimana bisa menanyakan kabar murid dapat menjawabnya dengan sangat semangat sekali, lalu bernyanyi sebelum melakukan doa dimulai. Nah itu saya rasa itu sangat sesuatu hal yang perlu dilakukan di awal tahapan pembelajaran. Betul. Selain itu juga Miss Dini dapat mengelola kelas dengan baik. Saya melihatnya saat kemarin Miss Dini itu menata duduk siswa dari mulai duduk di kursi lalu berpindah ke karpet. Nah itu juga perlu perlu kemampuan guru untuk mengelola itu dengan sangat baik.
Artinya kalau itu tidak dikelola dengan baik, kelas itu pasti akan Iya. berantakan seperti itu betul, ya, betul. tidak tertata dengan Betul. rapi seperti itu. Dan itu pun akan mengganggu konsentrasi siswa saat proses pembelajaran berjalan. Dan selanjutnya untuk penguasaan materi, di sini juga saya lihat Miss Dini sudah menguasai materi dengan baik, terlihat dari saat menjelaskan penjabaran materi tersebut dijelaskan dan disampaikan dengan sangat jelas kepada murid, sehingga murid pun dapat memahaminya dengan baik. Oke. Yang terakhir, penggunaan metode dan media. Nah, ini penggunaan metodenya juga ya, karena ini berupa pembelajaran eksperimen. Ya. Saya rasa ini sangat menarik sekali, betul. dan penggunaan media yang digunakan pun sudah tepat, karena ini eksperimennya kan berkaitan benda yang mengapung dan tenggelam. Iya. Ya. Jadi media-media yang digunakan pun sudah sangat tepat dan sangat menarik bagi anak-anak. Jadi kemarin tuh saya ngelihatnya, wah seru sekali kelasnya ya. Anak-anak bisa belajar dengan happy, proses pembelajarannya pun tiba-tiba tidak terasa gitu ya. Iya, saat sudah proses selesai. Oke, itu catatan saya dari hasil observasi yang telah dilakukan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk Miss Dini yang saya ingin ajukan ya. Gimana nih Miss perasaannya setelah setelah Miss Dini diobservasi di dalam kelas? Oke, baik, izin menjawab, tapi sebelumnya mau mengucapkan terima kasih juga ya Miss atas umpan baliknya gitu. Terus kalau untuk perasaannya sendiri lebih percaya diri sih Miss, karena kan sebelumnya juga kita sempat ngobrol terkait pra observasi ya, terus medianya juga sudah disiapkan Hamin sebelumnya gitu. Jadi lebih siap gitu untuk menghadapi proses pembelajaran. Nah, terus kenapa lebih siap? Karena sebetulnya sebelum kemarin Miss Ana datang ke kelas gitu ya untuk supervisi, saya tuh melihat kejadian, maksudnya untuk proses belajar itu saya melihat dari sebelum-sebelumnya, kayak misal tadi yang Miss sudah sebutkan, mengkondisikan anak-anak untuk duduk dari yang tadinya di kursi sampai ke karpet. Karena sebelumnya saya nggak kayak gitu, karena waktu itu pernah, ayo sayang duduknya di karpet ya. Nah, ternyata ada satu kejadian yang bikin salah satu anak tuh terjatuh. Nah, iya kayak gitu. Jadi, wah kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya kita cuman kayak, ayo sayang duduk di karpet yuk, kita mau mulai belajar, itu nggak bisa. Karena untuk usia anak PAUD pun kalau udah ada instruksi kayak gitu, pasti mereka pengen yang aku duluan kayak gitu. Jadi kayaknya harus ada cara untuk supaya anak-anak tuh tetap duduk dan tetap nyaman, tetap aman, dan nggak ada kejadian seperti itu gitu. Akhirnya kayaknya besok-besok kalau misalnya mau mulai pembelajaran, lebih baik harus dipanggil satu-satu nih gitu. Jadi aku pun belajar dari kejadian itu gitu. Jadi sebetulnya untuk sebelum supervisi itu gimana caranya ya supaya nanti proses pembelajaran percobaan itu bikin menarik anak-anak gitu. Karena memang kalau eksperimen itu jujur untuk anak PAUD itu sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu malah gitu. Gitu sih Miss. Jadi setelah observasi yang sudah dilakukan, Miss ini menjadi lebih percaya diri ya. Betul. Dan pengelolaan kelas pun dilakukan jadi lebih baik lagi. Iya, karena pengalaman. Betul. Itu salah satu poin yang sangat penting betul, ya memang. Betul. Saat guru dapat mengelola kelas dengan baik, murid pun di dalam kelas merasa nyaman, aman. Akhirnya proses pembelajaran pun berjalan dengan baik, gitu, sesuai dengan rencana. Gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya nih Miss Dini, bisa Miss Dini ceritakan kembali nih area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Area pengembangan yang ingin dicapai oleh Miss Dini itu seperti apa? Oh iya, jadi yang sudah disebutkan area pengembangan itu ada dua Miss. Jadi ada aspek kognitif sama aspek motorik halus. Nah kalau aspek kognitif sendiri lebih karena di situ kan percobaan langsung ya. Jadi kita pengen tahu kemampuan anak dalam melihat reaksi dari si benda tenggelam dan mengapung dengan cara praktek langsung gitu. Jadi pada saat sebelum proses dan langkah-langkahnya sebelum memulai percobaan, guru menjelaskan dulu nih, nanti caranya gini ya teman-teman. Jadi benda ini kita masukkan ke dalam air. Nah lalu teman-teman lihat reaksinya, dia tenggelam atau mengapung. Nah setelah itu
kita mengajukan pertanyaan ke mereka gitu, kayak kenapa ya benda ini mengapung, kenapa benda ini tenggelam gitu. Nah dari situ nanti mereka berpikir tuh kayak kenapa ya kok bisa tenggelam dan mengapung gitu. Terus itu di aspek kognitif. Nah kalau aspek motorik halusnya, karena di situ ada LK, ada pengerjaan yang harus mereka kerjakan, melingkari benda yang tenggelam dan mengapung. Nah kebetulan di kelas B3 sendiri kan ada beberapa anak yang memang belum bisa bacanya masih yang belum lancar gitu Miss. Nah kemarin strategi saya sendiri dengan cara melihat kalau tenggelam depannya huruf T dan E yang sudah Miss lihat ya waktu itu ya. Iya itu sebetulnya strategi aku untuk melihat anak yang belum bisa baca biar dia lihat nih kalau tenggelam depannya tuh huruf T, ternyata kalau mengapung depannya huruf M gitu. Jadi dia bisa memahami itu dan melingkari nama kata yang mengapung dan tenggelam. Nah itu masuk ke motorik halus karena kan membuat lingkaran gitu. Berarti dari area pengembangan yang dicapai ada dua aspek ya Miss. Betul. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek motorik halus. Dan ya sudah terlihat kemarin saat observasi betul. Dari aspek kognitifnya, dari aspek motorik halusnya. Nah menurut Miss Dini nih, dari kedua aspek tersebut yang ingin Miss Dini capai sudah sudah berhasilkah dengan aspek yang ingin Miss Dini capai itu? Sudah seberapa besar ya capaiannya gitu? Alhamdulillah sudah tercapai ya Miss. Dari mulai dari yang pertama aspek kognitif dulu. Nah kalau yang kognitif itu pas guru menanyakan, dilihat dari pas guru menanyakan kenapa ya kok sendok bisa tenggelam, kenapa ya kok bola bisa mengapung. Terus ada salah satu anak yang menjawab, iya Miss soalnya kan sendok itu berat, kalau bola itu ringan, dia bilangnya gitu, enteng dia bilangnya. Terus aku bilang, oh iya betul sayang, kalau misalnya sendok itu berat, jadi semakin berat bebannya semakin dia tenggelam, aku bilang gitu. Semakin dia ringan ya udah dia mengapung, aku bilang gitu. Nah di situ berarti kan anak paham gitu ya kenapa benda ini bisa tenggelam dan mengapung gitu. Terus untuk yang LK-nya juga sama, di saat aku menjelaskan kayak itu tenggelam itu depannya T, mengapung itu depannya M. Nah itu benar-benar yang bisa sendiri gitu, mereka bisa sendiri tanpa bantuan dari Miss-nya gitu. Ternyata dia paham ya gitu. Itu sih Miss. Berarti dari dua area pengembangan ini, dari kognitif dan motorik halus sudah tercapai. Sudah alhamdulillah sudah. Nah, adakah nih kendala-kendala yang dirasakan oleh Miss Dini? Kalau memang sudah tercapai, pasti ya ada saja nih kendala yang kita hadapi di kelas. Betul. Adakah kendala yang Miss Dini hadapi? Nah, kalau bicara kendala ya Miss, jujur kalau untuk PAUD pasti ada aja kendalanya ya, nggak bisa sempurna gitu. Karena kan ini usianya usia PAUD ya. Jadi sebetulnya kemarin kendalanya lebih ke anak-anak sih yang tidak sabar untuk menunggu. Karena kan kalau yang tadi saya bilang percobaan itu sangat excited, mereka tuh sangat excited banget, sangat semangat banget gitu untuk melihat percobaan itu gitu. Jadi karena dia tidak sabar, pengkondisian siswanya aja sih yang kurang sabar untuk menunggu gitu. Kira-kira emang apa ya siswa? Ya kebanyakan memang saat pembelajaran itu semakin menarik, apalagi ini eksperimen ya. Kenapa ya ada saja tuh siswa yang memang tidak sabar? Betul. Iya. Kenapa ya? Mungkin karena dia terlalu ingin tahu kayaknya. Apa sih itu apa sih gitu. Jadi mungkin itu hal baru bagi mereka. Karena kan biasanya kita belajar ya udah karena ikutin tema gitu. Misal hari ini temanya ini ya teman-teman gitu. Nah kalau ini tuh kayak besok malah sebelum supervisi itu kita kayak sounding ke mereka. Besok teman-teman ada percobaan loh, ada eksperimen loh. Apaan Miss? Apa Miss? Gitu. Jadi kayak mungkin karena ingin tahu jadinya rasa tidak sabarnya itu menggebu-gebu gitu. Apalagi anak-anak usia TK ini ya. Betul. Nah, dari kendala yang Miss Dini hadapi, tadi ada yang tidak sabar, ada yang ini tuh kan dikhawatirkan nanti terjadi sesuatu lah di dalam kelas kalau mereka rebutan ingin melihat nih eksperimennya seperti apa. Nah, bagaimana nih Miss Dini mengatasi kendala tersebut? Oke, baik. Mungkin kalau untuk mengatasi kendala tersebut tuh lebih ke media ya Miss ya, lebih ke media. Jadi sebetulnya kemarin tuh medianya cuman ada 2 wadah.
Jadi 2 wadah, terus 2 dan barang-barangnya juga cuma sedikit gitu. Jadi mungkin kalau untuk mengatasi kendala itu kita menyediakan beberapa wadah untuk beberapa kelompok. Kayak misalnya satu kelompok ini ada 5 orang. Jadi dalam satu kelas itu ada 4 kelompok misalnya. Dalam satu kelas itu misalnya ada 20, berarti kan satu kelompok 5, ada 4 kelompok gitu. Nah, nanti dibagi per kelompok, setelah dibagi per kelompok, kita mengerjakan percobaannya itu bareng-bareng. Jadi nggak ada menunggu gitu ya. Jadi bisa kondusif lah gitu ibaratnya pembelajarannya gitu. Betul. Jadi kalau Ya. kemarin kan memang Karena memang ada 2 wadah ya. betul. Jadi saat ada 2 kelompok yang mengerjakan, ada kelompok lain yang Menunggu, ya. Kalau seperti itu nanti akan dilakukan secara bersama-sama. Jadi betul, tidak anak ada. yang menunggu dan itu pun bisa diatasi ya bagi Bisa. anak-anak yang memang kurang sabar nih menunggu. Jadi bisa dilakukan Iya. bersama-sama. Betul. Oke, baik. Ini kan rencana kedepannya berarti akan dilakukan seperti itu ya. Jika memang ada lagi pembelajaran dengan eksperimen. Kira-kira kapan nih rencana itu akan Miss Dini lakukan? Mungkin saat ada percobaan di pembelajaran selanjutnya ya Miss ya, akan kita coba gitu untuk memperbaiki yang sudah terjadi gitu. Kayak misalnya tadi kan kendalanya ternyata seperti itu. Nah, mungkin nanti kedepannya medianya lebih diperbanyak kayak gitu. Biasanya ada eksperimen apa lagi tuh Miss? Aku info dari miss-miss yang lain sih akan ada info eksperimen ikan buntal. Ikan buntal. Jadi temanya itu binatang di sekitarku gitu. Oke, baik Miss Dini, apa nih yang sudah Miss Dini dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, baik, refleksi untuk diri sendiri ya Miss terutama. Jadi sebelum pembelajaran itu bisa membuat pembelajaran jadi lebih menarik, terus bisa pembelajarannya itu jadi lebih baik lagi kayak yang tadi sudah aku bilang. Kenapa bisa pakai metode kayak gitu? Karena melihat pengalaman sebelumnya, ternyata pengondisian anak juga sangat penting dalam proses pembelajaran gitu. Oke, baik, terima kasih Miss Dini atas waktunya hari ini ya. Sama-sama, Miss Semoga Ana. pembelajaran yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, selesai percakapan pasca observasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.